Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala rencana baik kita, perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan salib adalah dua hal yang menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Hari ini kita mendengar Yesus dalam percakapannya dengan para murid. Ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting, makna dari kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Bahwa Yesus sebagai anak manusia, putra Allah, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami salib. Namun, ia akan mengalami kemuliaan. Dan hal ini sangat sulit untuk dimengerti oleh para murid. Oleh karena begitu banyak hal-hal indah, cerita-cerita indah, perbuatan-perbuatan indah yang mereka alami bersama Yesus. Lalu sekarang Yesus harus menanggung penderitaan. Yesus harus mengalami suatu penderitaan, ia harus disalibkan. Dan tentu ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima oleh para murid. Maka mereka menjadi heran, bingung dengan apa yang terjadi. Saudara-saudari, salib Kristus telah menjadi inti dari kehidupan Kristiani. Salib menjadi simbol kasih. Salib menjadi simbol cinta Allah kepada manusia. Sebab dari salibnya yang suci, ia telah menebus dunia. Dari salibnya yang suci, ia telah mengantar manusia kepada kekudusan. Dengan salibnya yang suci, ia telah menghalau kegelapan dan menghancurkan kematian. Dan ia membawa kita kepada kehidupan di dalam kehidupan Allah sendiri. Kita bersyukur yang telah menerima salib. Sebab salib-salib kecil kita sudah ditanggung oleh salib Kristus. Apa yang kita bisa lakukan sebagai pengikut Kristus? Hiduplah dengan memaknai salib itu, yaitu makna cinta kasih Allah. Maka untuk memaknai salib, kita harus memaknai cinta itu di dalam kehidupan kita. Karena salib bukan lagi sebagai simbol kehancuran, tetapi simbol kemuliaan, simbol keagungan Allah, simbol dari kebaikan dan cinta Allah. Di dalam salib kita menemukan kemuliaan itu. Maka marilah saudara-saudari, mendengar Injil hari ini, kita bisa menyadari, kita bisa memaknai bahwa hidup sebagai orang-orang Kristiani berarti hidup dengan membawa salib Kristus. Semoga salib Kristus akan terus menebus, akan terus menyelamatkan, akan terus menyadarkan manusia
dan membawa setiap orang kepada kesatuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.